Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang rekan-rekan guru dan di Purworejo. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dan selanjutnya selawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Yang terhormat pada beliau Bapak Abdul Wahid SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purworejo, yang saya hormati Ibu Rizka selaku Ketua Komunitas Belajar Sekolah di SD Negeri 1 Purworejo, serta rekan-rekan sekalian. Untuk hari ini saya menyempatkan diri melakukan kegiatan di kelompok belajar kita untuk menindaklanjuti tugas saya di kegiatan KD PJOK. Untuk tugas ini nanti kita akan membahas rancangan atau rencana kegiatan pembelajaran yang berbasis dengan proyek. Tugas tidak lanjut saya yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Tema yang saya ambil atau topiknya adalah permainan olahraga tradisional. Latar belakang yang menjadikan saya atau mengambil tindakan untuk mempelajari permainan tradisional adalah yang pertama, konsep pendidikan diajar di Lontoro dalam pendidikan yang holistik, di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, mengenalkan jenis-jenis permainan tradisional pada siswa melalui kegiatan pembiasaan di lingkungan sekolah, dan juga memberikan variasi kegiatan Jumat sehat agar siswa tidak mengalami kejenuhan yang biasanya untuk kegiatan Jumat sehat melakukan kegiatan senam pagi bersama. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Yang pertama, mengenalkan tujuan kegiatan adalah mengenalkan jenis-jenis permainan tradisional pada siswa. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan gerak siswa melalui permainan tradisional, meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa melalui permainan tradisional, dan yang selanjutnya melestarikan permainan tradisional melalui kegiatan pembiasaan di sekolah. Publikasi produk hasil karya. Nanti kita rencanakan pembuatan video atau foto yang akan diunggah di platform LMS sekolah dan media sosial milik sekolah. Yang selanjutnya nanti kita buat poster atau poster kegiatan yang akan dibuat poster kegiatan atau majalah dinding tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Untuk tipe pembelajaran berbasis proyek itu ada beberapa hal yang meliputi memecahkan masalah dalam dunia nyata, peserta didik belajar melakukan permainan tradisional, tantangan membuat karya. Peserta didik membuat karya berupa melakukan permainan tradisional sesuai pilihan
diberikan per kelas masing-masing nanti. Selanjutnya memilih sikap dalam sebuah isu. Peserta didik mensikapi isu bahwa anak zaman sekarang kurang melakukan aktivitas gerak karena lebih senang bermain ponsel. Selanjutnya untuk investigasinya, peserta didik mencari referensi cara melakukan permainan tradisional sesuai dengan pilihan per kelas. Model pembelajaran berbasis proyek itu ada beberapa hal. Yang pertama, penemuan terbimbing. Di mana penemuan terbimbing ini peserta didik diberi kesempatan menemukan konsep melalui proyek yang mereka kerjakan dengan bimbingan guru. Kolaborasi, proyek dilakukan berkelompok dengan tujuan agar peserta didik bekerja sama, saling tukar ide, dan memecahkan masalah bersama. Refleksinya, peserta didik diberi kesempatan untuk merefleksi proses pembelajaran dan hasil proyek mereka atau dalam nanti berupa permainan tradisional itu. Peserta didik yang terlibat itu nanti ada kelas 1 sampai kelas 6. Di mana kelas 1 kita rencanakan permainan berupa engklek yang siswa kelas 2 permainan lompat tali, siswa kelas 3 permainan bakia, kelas 4 permainan balap karung, siswa kelas 5 permainan kubak sodor, dan siswa kelas 6 permainan ikra. Untuk proyek pelaksanaan proyeknya, untuk kegiatan ini dilaksanakan tiap hari Jumat di minggu keempat di tiap bulannya. Jika siswa sudah dapat melakukan satu permainan tradisional dengan baik, maka jenis permainannya dapat diganti sesuai dengan kesepakatan siswa. Contoh, siswa kelas 1 permainan engklek, kelas 2 tadi permainan lompat tali, kelas 3 permainan bakia, kelas 4 balap karung, ya kelas 4 balap karung, yang siswa kelas 5 kubak sodor, kelas 6 permainan ikra. Ini nanti kalau dalam satu proses siswa sudah bisa melakukan dengan baik, bisa digeser jenis permainannya. Nah, ini ada tabel yang tabel pertama menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada mata pelajaran yang menjadi lokomotor yaitu PJOK, kemudian mata pelajaran yang terlibat ada IPAS dan PAI, di mana itu untuk PAI kita biasakan anak sebelum melakukan dan sudah melakukan kegiatan diajari untuk berdoa. Kemudian peran yang terlibat peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Lokasinya jadi SD Negeri 1 Purworejo. Produk yang dihasilkan berupa permainan tradisional. Teknologi yang digunakan ada laptop, proyektor, sound system, wifi. Ini tabel 2 gambaran besar yang akan kita lakukan, yaitu tingkat satuan pendidikan yang mengadakan adalah SD 1 di Purworejo. Kelas yang kedua dari kelas 1 sampai kelas 6. Temanya kearifan lokal. Topiknya kita ambil permainan tradisional. Waktunya hari Jumat minggu keempat di tiap bulan. Terus dimensi profil pelajar Pancasila yang kita ambil, yang saya ambil adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global serta gotong royong. Untuk elemen atau subelemennya kerjasama dan gotong royong. Tujuan pembelajaran meningkatkan pemahaman serta
peserta didik tentang permainan tradisional. Pembagian peran semua guru di SD Negeri 1 Probolinggo. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan adalah lapangan atau halaman sekolah, laptop, proyektor, sound system, bisa nanti ruang kelas, internet ataupun wifi. Untuk tabel yang ketiga ini masih tetap gambaran besarnya, di mana digambarkan tentang alur pembelajaran berbasis proyek. Alurnya peluncuran proyek, aktivitasnya ini memulai dengan mengenalkan pada peserta didik terkait program yang ada dengan menayangkan video interaktif agar peserta didik tertarik. Untuk alur pengumpulan informasi, peserta didik melakukan eksplorasi dan penelitian berbagai aktivitas permainan tradisional. Pengembangan dan umpan balik, peserta didik melakukan aktivitas permainan tradisional sesuai dengan pilihan kelas masing-masing. Dilanjutkan dengan alur presentasi. Peserta didik melakukan presentasi dari hasil proyek yang mereka lakukan, baik praktek langsung maupun bisa jadi berupa video pembelajaran. Ini tabel yang keempat tentang pemetaan aset yang digunakan. Nomor 1, aset manusia yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan peserta didik. 2, aset politik, di mana aset politik ini berkaitan dengan kebijakan dari kepala sekolah maupun ada pengawas atau pejabat di lingkungan sekitar sekolah, yaitu mungkin kepala desa atau dan perangkatnya. Yang ketiga, aset sosial. Kita bisa menjadi kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Mungkin bisa dilakukan dengan mengundang narasumber atau fasilitator, juga kemungkinan dengan keterlibatan orang tua siswa. Selanjutnya nomor 4, aset finansial. Aset finansial ini berkaitan dengan anggaran kegiatan. B5 mungkin untuk yang guru kelas bisa digabungkan nanti. Terus biaya lain-lain yang berkaitan dengan penggunaan dana terus. Yang aset kelima yaitu aset fisik, memanfaatkan ruang kelas, wifi atau jaringan internet sekolah, komputer atau laptop, handphone, juga nanti di penggunaan lapangan sekolah untuk kegiatan prakteknya. Untuk aset yang keenam adalah budaya atau agama, penerapan kebiasaan berbagi praktek baik atau video pembelajaran, video kegiatan B5, kebiasaan berdoa itu tadi sebelum dan sesudah kegiatan. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada masukan dari rekan-rekan, kami persilakan atau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Kalau tidak ada, ini kita nanti bisa mempraktekkan kegiatan ini di minggu keempat yang hari Jumat di minggu keempat yang bulan. Dan sebagai misalnya agar siswa tidak jenuh melakukan senam, jadi bisa di minggu keempat kita melakukan satu sekolah per kelas nanti melakukan kegiatan permainan seperti tadi, misalnya kelas 1 engklek, kelas 2 lompat tali dan seterusnya tadi dilakukan dalam 1 jam pelajaran di pagi hari. Ini yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Kira-kira bisa kita laksanakan. Atau kalau mungkin kita tidak bulan ini, mungkin di pembelajaran semester kedua nanti bisa kita coba kita laksanakan. Berarti semester 2 Januari Februari. Ya, aku Bapak. Untuk para mahasiswa itu pesertanya adalah berapa yang mungkin kali atau mungkin yang itu
saya langsung anak dipilih atau mungkin bagaimana cara permainannya? Untuk permainannya nanti kita per kelas Pak, kita per kelas saja semua. Bisa kalau misalnya kelas 2 atau 4 kali tadi ya bisa anak kita suruh minta bawa karet. Nanti pelaksanaannya 3 orang gantian. Bapak nanti yang bertanggung jawab di dalam grup kelas masing-masing. Jadi yang untuk mengawasi ada grup kelas masing-masing. Polanya seperti apa nanti terserah grup kelas. Kita hanya memberikan makan untuk permainannya. Tapi kalau misalnya 2 kali sudah dilaksanakan siswa dapat bisa minggu berikutnya atau berikutnya permainannya bisa diganti. Misalnya kelas 5 jadi bagian, kelas 6-nya balon karung atau Terus nanti model penilaiannya ini kita hanya mengantar ke kebiasaan dan pengenalan jenis permainan agar karena kita sadar untuk anak-anak zaman sekarang dari permainan tradisional banyak yang tidak tahu ataupun kurang tahu dan tidak banyak yang paham. Tujuan kita juga untuk melestarikan itu tadi bahwa permainan tradisional agar tidak punah. Juga untuk memberi kegiatan karena siswa sekarang, anak sekarang itu kalau di luar kegiatan sekolah pasti banyak yang bermain gadget atau HP. Jadi dengan diberikan permainan ini mungkin setelah lepas sekolah bisa bermain di teman-temannya di luar. Ya, mungkin ini untuk mengawali kegiatan kita untuk memanfaatkan kelompok belajar kita. Semoga nanti kedepannya ada teman-teman yang lain kalau misalnya membuat ide ataupun punya gagasan yang lain bisa kita bahas dalam kelompok belajar kita di sekolah ini. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti presentasi saya dan semoga kegiatan ini nanti kita coba untuk melaksanakan di semester 2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Dewi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada dasarnya, pada prinsipnya saya merasa senang karena Pak Dewi selaku guru olahraga atau guru PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Saya yakin kegiatan ini nanti bisa menarik, artinya mungkin bagi anak justru malah hal yang baru. Dengan menggali potensi yang dulunya atau digali ulang, maka dari itu nanti akan menjadi lebih menarik. Bahkan saya yang dulu pernah mengalami waktu masih kecil nanti akan merasa senang juga menyaksikan kegiatan ini. Justru saya berharap tidak menunggu lama-lama di semester 2. Mungkin kalau ada waktu di bulan-bulan ini atau di awal Desember nanti tes ya. Atau mungkin setelah tes bisa dicoba, jadi meskipun tidak bisa mengcover semua kelas. Demikian yang bisa saya sarankan kepada Pak Dewi. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti tadi dalam sekolah itu ada beberapa aset, di mana tadi ada aset manusia yang meliputi ada guru, kepala sekolah, juga tenaga terpendidik kalau mungkin ada, juga tadi ada aspek atau aset politik, di mana ada kebijakan yang untuk di sekolah kebijakan yang memberi kebijakan adalah kepala sekolah karena ada dukungan dari kepala sekolah. Ya mungkin kita akan coba lakukan untuk apa yang telah kita bahas hari ini, tapi kemungkinan untuk pelaksanaan
waktu dekat kita mungkin belum bisa, berarti berjalan di semester kedua, atau kalau mungkin nanti ya beberapa kelas bisa mencoba jenis permainan itu. Mungkin ada masukan dari teman yang lain, untuk Oke, salam. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kegiatan ini secara garis besar sangat baik ya Pak Darwi. Ya, semoga nanti kita bersama-sama bisa melaksanakannya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang perlu ditekankan, karena kalau di permainan tradisional itu kan si guru sendiri itu sudah lama. Ya, saya sendiri itu misalnya peraturan main engklek atau gobak sodor itu saya terus terang mungkin lupa, bahkan mungkin dulu saya juga tidak pernah main Pak. Nah, kalau di kelas 6 tadi aku belum ikut ya, kalau ikut kan mungkin tidak ada peraturan khusus. Nah, untuk kelas lain itu kan ada permainan yang mungkin ada aturan main atau mungkin apa ya namanya, ya tata cara aturan main yang mungkin dulu antara guru satu atau guru lain dulu karena dari daerah yang berbeda-beda kadang kan aturannya berbeda-beda. Nah, mungkin di lain kesempatan di sini mungkin karena Pak dari sebagai guru BCOK-nya yang lebih tahu mungkin bisa sambil mendiskusikan atau istilahnya apa ya, kira-kira nanti di setiap aturan mainnya seperti apa supaya guru yang mendampingi itu mendampingi siswa bisa benar dalam memberikan arahan kepada siswa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih dari Bu Rizka. Ini untuk sementara ini mungkin tentang aturan main kita buat fleksibel aja, tidak terlalu ketat mungkin, karena pada dasarnya kita hanya ingin memperkenalkan permainan tradisional yang mungkin kita lakukan waktu kecil, tapi sekarang ini sudah jarang, bahkan ini tidak ada lagi. Ya, kita buat aturan yang sesimpel mungkin, dan di samping itu nanti juga kita bisa browsing di internet, itu ada jenis-jenis permainan, atau kita nanti bisa menugaskan siswa untuk contoh misalnya tadi di gobak sodor di kelas 5, itu nanti bisa kelas 5 kita kasih sebelum, misalnya ini hari Senin atau Kamis atau Rabu, nanti dikasih juga dulu untuk cari jenis permainan itu dengan aturan seperti apa, nanti kita praktekkan di hari Jumat. Ya, kita, tapi kalau menurut saya aturan bisa kita segerakan. Yang penting anak tahu tentang jenis-jenis permainan yang pernah ada dan boleh jadi warisan dari kakek kita atau kakek nenek kita dulu, waktu kecil kita bermain seperti itu, kita perkenalkan pada anak-anak sekarang. Kemudian bisa nanti juga ada, kalau mungkin teman-teman ada masukan atau rekan-rekan ada masukan, aturannya seperti ini, silakan, nanti tidak apa-apa. Kita bisa gantian, nanti bisa, kalau kelas 5 sudah bermainnya sudah bagus, nanti digeser kelas 6 yang ke gobak sodor, kelas 5 yang di Egrang, misalnya seperti ini. Demikian dari saya. Ada lagi monggo rekan. Kalau ini tidak ada, dan terima kasih atas bantuan dari Bapak Sekolah, juga rekan-rekan di komunitas belajar sekolah di Negeri 1 Purworejo yang telah membantu saya dalam melaksanakan tugas untuk rencana tindak lanjut di kegiatan PKK PJOK. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga kita dapat mengembangkan komunitas kita bukan hanya di kegiatan olahraga, mungkin di bidang studi yang lain atau
dibahas di komunitas belajar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.